Dan bicara tentang Allahnya juga bukan jaim ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan begitu. Subhanallah, alhamdulillah, kan ada yang Allah disebut mulutnya alhamdulillah muji Allah, tapi tujuan dia supaya dirinya yang dipuji. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Apakah menjadi seorang yang dicintai Allah harus pakai sorban terkenal? Tidak, ya. Mungkin ada seorang tukang sayur, mungkin dia seorang khodimat, pembantu rumah tangga, mungkin juga seorang prajurit, polisi, mungkin juga seorang guru, mungkin seorang pengusaha. Apa cirinya orang yang mencintai Allah, para kekasih Allah? Yaitu dia, ciri yang paling khas itu adalah hatinya tuh penuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirannya selalu kepada Allah, hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Dimanapun dia berada, dia selalu merasa ditatap Allah, selalu merasa ditemani Allah, tidak pernah ada sepi, karena dia yakin Allah maha dekat. Dia seorang kekasih Allah, apa yang dia lihat pasti mengingatkannya kepada Allah, karena semua yang dia lihat adalah ciptaan Allah, dalam kekuasaan Allah. Dan seorang pecinta Allah tuh mesti hanya kepada Allah hatinya tuh berharap setiap waktu. Jadi para kekasih Allah itu senantiasa dalam keadaan bergantung kepada Allah, bersandar, berharap dalam hal apapun, karena dia tahu hal apapun itu ada dalam kekuasaan Allah, tidak ada yang lepas. Makanya doa Rasulullah SAW untuk Siti Fatimah, ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith wa aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Duhai Allah yang maha hidup, yang maha mengurus segala-galanya sendiri terus menerus, tidak memerlukan bantuan siapapun, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghith, tolonglah saya, wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaiki urusan saya seluruhnya ya Allah, wala takilni ila nafsi, dan jangan serahkan kepada saya tarfata ain, walaupun sekejap mata. Jadi seorang yang kekasih Allah, apa kelihatan gitu ya, tanda-tandanya itulah. Kalau nanti saudara jumpa dengan orang yang hatinya sudah bulat ke Allah, pasti orangnya itu orang yang sangat hayyin. Hayyin itu orang yang lahir batinnya tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan, karena dia sudah lepas dari berharap, bersandar kepada makhluk, sehingga ajeg. Nanti kalau saudara ketemu dengan orang seperti ini, tenang, dan tenangnya bukan tenang jaim ya, bukan tenang agar dianggap tenang, bukan tenang agar dianggap wibawa, tapi karena sangat sibuk hatinya dengan Allah, dan Allah menenangkan dirinya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Dia aktif dalam dagang, misalkan dia seorang pedagang, tapi dia sudah tidak pusing dengan untung rugi berapa pun, tenang lah, karena dia
yakin yang membagikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang pedagang pecinta Allah, dia sangat sibuk dengan dagang dengan Allah, karena dia tahu setiap lalu lintas rezeki itu Allah yang menggerakkan, sehingga tidak terpedaya dengan jumlah uang yang terpesona tuh jadi amal atau tidak saya berdagang. Tidak ada licik, tidak ada tipu-tipuan, tidak ada sumpah palsu, tidak ada bohong, tidak ada mengurangi timbangan, karena tidak ada urusan dengan kelicikan. Ya, para pecinta Allah tuh urusannya kalau dagangan ini barokah nih. Saya berjualan karena Allah yang membagikan rezeki, ya mau beli mau tidak beli harus jadi ladang amal. Terbayang tidak hadirin? Jadi bersih saja dagang itu. Dan nanti kalau bicara, ajak bicara. Kalau bicara, mesti bicaranya tuh terdominasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mantep. Jadi seorang yang sudah hatinya terpaut ke Allah, kalau diajak ngobrol urusan apapun, pasti ada keterkaitan nanti dengan Allah urusan itu. Mau bicara apapun, bicara tentang virus nyambung ke Allah, bicara tentang rezeki nyambung ke Allah, bicara tentang kesehatan nyambung ke Allah, karena bagi dia tuh cuma Allah yang menguasai segala-galanya, sehingga tidak bisa lepas. Dan bicara tentang Allahnya juga bukan jaim, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan begitu. Subhanallah, alhamdulillah, kan ada yang Allah disebut bukan muji mulutnya, alhamdulillah muji Allah, tapi tujuan dia supaya dirinya yang dipuji. Oh, inilah ahli zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah, astagfirullah, audzubillah. Memang Allah disebut, tetapi dibalik penyebutan nama Allah itu adalah ngarep-ngarep orang-orang yang dengar tuh muji dirinya ahli zikir. Aduh, ini dosa seperti itu. Nah, orang-orang yang para pecinta Allah yang asli, kalau nyebut nama Allah tuh, kalau menjelaskan tentang Allah bulat, karena tidak ada acting, karena dia yakin bahwa semua itu milik Allah, ciptaan Allah, dalam kekuasaan Allah. Tidak pernah datang nikmat sehalus apapun tanpa izin Allah. Tidak bisa ada musibah tanpa izin Allah. Nah, saran kalau nanti para pemirsa, sahabat-sahabat bertemu dengan hamba Allah yang seperti ini, jangan jauh, ya, karena akan menular keyakinannya kepada kita. Diamnya, bicaranya, sikapnya itu bertenaga sekali untuk membantu kita bisa yakin kepada Allah, baik langsung maupun tidak langsung.